دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa tahun yang lalu ada seorang artis ternama di Indonesia, namanya Tengku Wisnu. Dia bertobat atau dengan kata lain dia hijrah. Nah, di awal-awal hijrahnya dia pernah berulah yang membuat umat Islam gaduh, gempar, geleng-geleng kepala. Apa sebab? Sebabnya dia melakukan sesuatu yang tak biasa dilakukan oleh kebanyakan umat Islam Indonesia. Dia melakukan sesuatu yang tak lazim dilakukan oleh umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu hanya dengan hitungan hari, hanya dengan hitungan bulan saja dia hijrah. Akan tetapi dengan pedenya dia niat memberanikan diri melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan karakter, tradisi dan ajaran kaum Khawarij di masa dahulu kala. Apa itu? Suka memvonis orang lain sesat, suka memvonis orang lain bid'ah, suka memvonis orang lain syirik. Dan di sini Tengku Wisnu membid'ahkan umat Islam di seluruh dunia ini yang membaca ayat suci Al-Quran yang termasuk di dalamnya adalah suratul Fatihah, yang pahalanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan atau dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal dunia. Karena terus terang saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat, tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya loh. Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah, misalnya berdiri di satu majelis dengan Ustadz. Misal Ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, afwan, kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah ya, balik lagi ini supaya kita. Begitu fasihnya Tengku Wisnu mengucapkan kalimat bid'ah. Sementara ulama salaf, sementara ulama terdahulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang membid'ahkan. Mereka hanya berselisih dalam hal sampai atau tidak sampainya pahala yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kaum muslimin Indonesia bertanya-tanya, kenapa senikat itu, kenapa sebodoh itu, kenapa sesembrono itu, kenapa selancang itu, kenapa gegabah dan tak beradab seperti itu yang dilakukan oleh artis Tengku Wisnu. Jawaban dari itu semua sungguh di luar perkiraan dan di luar dugaan, saudara. Dia punya perilaku seperti itu, dia lakukan semua itu dikarenakan pada waktu hijrahnya dia salah pintu masuk, dia salah memilih ruang, yakni salah memilih guru. Dia berguru pada orang-orang yang mempunyai tradisi dan karakter seperti Khawarij, yang dengan mudahnya melabel dan memvonis orang lain atau kelompok lain sesat, bid'ah, syirik, kafir. Jadi jelasnya Tengku Wisnu itu sedang mengamalkan dan mengaplikasikan apa-apa yang didapat dari guru-gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu bukti yang tak bisa dipungkiri, karena banyak artis-artis yang lain yang juga hijrah namun tidak salah pilih guru. Mereka tidak berguru pada Wahabi, tapi berguru pada kiai, pada buyah, pada ustadz, pada para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh dan lain sebagainya. Dan hasilnya terbukti jauh berbeda. Contohnya seperti Ustadz Dery Sulaiman. Dia juga seorang artis yang hijrah, tapi lihat di ketika berbicara tentang agama di depan publik, di depan kamera, ketika ceramah, tidak ditemukan kalimat-kalimat kamu bid'ah, kamu sesat, kamu musyrik, kamu kafir. Tidak ditemukan kalimat-kalimat yang membuat telinga panas.
Tidak ditemukan kalimat-kalimat yang membuat hati dengki, benci, dendam, marah, dan memusuhi. Yang ada penambahan ilmu, hati tenang, tentram, damai, adem. Rasa persaudaraan dan rasa saling cinta sesama muslim mukmin muncul, memotivasi untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Masuk ke Oke, ini ya. Di audio ya. Saya bukan ustadz. Kalau saya pribadi, semua mungkin sebagian tahu ya. Basic saya, background saya seorang anak band. Dulu underground musiknya, metal. Ya, dulu itu. Apa perlu dicontohin ya? Subhanallah, kuasa Allah di Bali, di tempat yang saya pikir waktu itu di sanalah saya mewujudkan semua mimpi saya. Mimpi dunia saya bikin punya band internasional. Dulu punya band di Jakarta, metal. Kemudian teman-teman saya bilang, kalau kamu mau lebih keren lagi ke Bali aja, bro. Internasional, bisa manggung di Amerika, di Eropa, semuanya. Ketemu bule kan. Itu hayalan saya dulu, Pak Bu. Ternyata Allah Ta'ala punya rencana lain. Ketika satu malam saya sedang konser di Bali, di satu kafe. Datang nih jenggot-jenggot. Orang-orang tabligh dengan sorbannya, dengan gamisnya, dengan atribut sunnahnya, masuk kafe. Saya lagi manggung. Saya pikir nih ngapain teroris masuk sini nih? Nah, dulu kita kan jahil, betul-betul bodoh. Saya rambut dulu bib, afwan ya, kayak Bob Marley, gondrong. Dulu agak kurus dikit. Betul-betul awam, jauh dari agama. Sengaja saya datang ke Bali itu karena kawan saya bilang di Bali nggak kedengaran azan. Saya bilang bener ini. Saya ke Bali, Pak. Mau jauh, mau lari dari Islam. Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak, hadirin mulia, Allah kuasa menghantarkan hidayah di Bali. Baru saya memahami ternyata dakwah itu seperti siraj munira, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera itu takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi saya mengenal Islam bukan di madrasah, bukan di majelis-majelis para habaib. Saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah, tapi saya mengenal Islam di kafe, Pak, di diskotik, Pak. Ketika jamaah itu datang dulu di satu meja, saya suuzon, Ustaz. Ini jangan-jangan mau bilang musik haram ini. Oh, ini haram-haramin musik ini. Tapi saya perhatikan wajah mereka satu persatu. Kelihatan, Pak, orang yang sayang sama kita tuh matanya nggak pernah berdusta. Ini kelihatan nih, siapa yang sayang sama saya kelihatan. Sayang semuanya. Amin. Setiap kali saya main, musiknya lumayan keras kan. Itu Ustadz anggu-anggu kepala. Dalam hati saya, ini Ustadz rock and roll juga ini. Setiap kontak ais, tatapan mata dia bilang, top. Berubah, lama-lama berubah itu. Suuzon saya berubah. Oh, ini orang baik. Orang ini sayang sama saya, nggak mungkin nggak marah-marahin saya. Setelah saya selesai manggung, saya taruh gitar saya temui mereka. Saya tanya, what you doing here, brother? Sebagian, karena orang tabligh ini di seluruh dunia, Pak, bukan hanya dibaca licin aja. Hah? Tabligh ini kata Habib tadi, seluruh dunia, di mana saja ujung dunia ada dakwah. Ini janji Rasulullah SAW. Sebelum hari kiamat nanti, agama akan datang ke setiap rumah ternyata terbuat dari batu dan kayu dan bulu, semua datang. Akan memuliakan orang yang menerimanya dan menghinakan orang yang menolaknya. Siapa yang membawa agama itu? Bukan internet, bukan apa. Yang membawa agama itu ya orang-orang yang berjalan. Subhanallah, hadirin sekalian. Saya tanya, kemudian ngapain di sini? Dia bilang looking for you, brother. Aku kesini, kami kesini, dia mau cari kamu. Saya bilang for what? Untuk apa? Dia bilang karena kita bersaudara. Saya pikir, Ustaz, ini saudara dari mana ya? Oh, dia maksudnya dari pihak ayah apa pihak ibu kan? Kita nggak tahu juga kan, namanya kita nggak tahu. Orang Islam itu ternyata bersaudara semua. Ana ini saudara antum semua. Ana uhibbukum fillah. Cinta kepada kalian, saling mencintai karena Allah. Kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Jauh saling mendoakan, kalau dekat saling bersilaturahmi. Kami sudah 3 hari di masjidmu.
dekat rumah saya itu, tempat kos saya itu ada masjid. Tidak pernah, kata orang, ada orang muslim tapi nggak pernah ke masjid. Maka kami cari. Ternyata siang hari dia sudah ke rumah saya. Orang bilang dia itu nggak bisa ditemui siang, temui malam. Karena kerjanya malam Pak, bertahun-tahun saya nggak lihat matahari terbit di Bali. Tidurnya jam 3, jam 4. Maka dia datang malam. Ini yang saya pahami, da'i ini Masya Allah, da'i ini Allah penuhi mahabbah hikmah hati mereka. Pembicaraan yang sangat sederhana, tapi keluar dari hati akan tembus ke hati. Apa dia cakap waktu itu? Dia bilang, kamu orang mulia. Baru kali itu Pak Bupati orang bilang saya orang mulia. Ya oke lah, senang hati saya dibilang mulia. Kamu calon raja di surga. Wanda insyaallah yulqa min jannah. Satu hari kamu akan masuk surga. Amin. Semua kita ahli jannah insyaallah. Subhanallah hadirin mulia. Dia bilang, kami ini mau bicara banyak dengan kamu, tapi very noisy ya, sangat bising di kafe ini, di diskotik ini, nggak mungkin bicara banyak. Please come to masjid. Waktu itu saya bilang apa? Insya Allah. Kalau ada anak metal bilang insya Allah Pak, preman dia bilang insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Kalimat itu sekali setahun terucap. Sekarang saya sekali ngomong insya Allah bohong lagi kan. Maka saya bilang insya Allah welcome to masjid. Mereka pulang malam itu ke masjid. Saya pikir adalah besok saya ke masjid temui mereka. Saya temui mereka Pak. Saya datang ke masjid, dak dikduk juga jantung. Saya nggak merasa nggak pantas masuk masjid. Saya masuk masjid Pak, tapi sekali 3 minggu aja. Karena saya tahu, pernah dengar waktu kecil dulu, orang kalau 3 kali Jumatan berturut-turut nggak sholat Jumat, di kafir. Jadi kalau cuma ini saya Jumatan, Jumat depan enggak, Jumat depan lagi enggak, Jumat ketiga Jumatan lagi. Datang paling akhir, pulang paling awal. Parah Pak dulu ya dia. Tapi ada sedikit iman di dalam hati. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, saya masuk masjid lah. Apa yang saya lihat dari mereka? Apa yang saya lihat dari mereka? Cuma cinta, mahabbah. Cuma mahabbah. Seorang dai ini harus sayang lihat umat. Seorang dai ini melihat umat yang sedang berlumuran dosa seperti seorang ibu yang melihat anaknya berlumuran lumpur. Gak boleh benci. Kira-kira kalau ibu lihat anaknya main lumpur, anaknya dimatiin apa dimandiin? Ini anak jorok banget, matiin aja. Pasti dia akan ambil anaknya, dimandikan, kemudian dibedakin, dihandukin, diganti baju, kemudian dipeluk. Syarat seorang dai itu yang pertama harus mahabbah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Saya rencana cuma sebentar di masjid waktu itu Ustaz. Cuma mau jumpa mereka karena memenuhi janji. Tapi setiap saya mau pulang dibilang sebentar. Sampai 3 hari Pak. Mau pulang dikasih makan, cai, minum, dipijitin suruh tengkurap dia. Wah, saya bilang nih orang nih baik-baik ini Masya Allah. Saya mau kerja, dibilang tenang, telepon your bos, nanti libur dulu malam ini. Diurus semua Pak. Namanya orang dibaikin Pak, sungkan mau pulang Pak. Subhanallah, malam-malam saya perhatikan mereka. Qiyamul Lail. Kok bisa orang ini sholat malam ini? Saya pun sholat malam menangis. Waktu sholat malam menangis. Jamaah heran semua, ini anak metal nangis. Kita remeh-remehkan dia kan. Dia tanya, kenapa kau bisa menangis? Kami nggak bisa menangis, kata ustaz-ustaz itu. Saya bilang, saya lupa bacaannya. Lama nggak sholat. Lupa bacaannya. Jadi saya ini hijrah mulai belajar alif bata lagi. Tahun 2000 itu. 18 tahun yang lalu. Subhanallah. Nah begitulah ceritanya kurang lebih Pak. Bayangkan Pak, 3 hari 3 malam di masjid, tak terputus wudhu. Saya rambut saya masih dreadlock, baju metal. Saya bilang saya mau ikut itikaf, tapi baju-baju orang Arab saya gak suka. Saya mau dengan gaya saya, dibilang gak apa-apa, yang penting masuk masjid dulu. Dan waktu itulah saya terkesan, terpesona dengan indahnya Islam. Kalau begini saya suka nih.
Tapi kalau marah-marah, kafir, fitnah, sesat, ya saya nggak suka lah. 3 hari 3 malam, nggak putus wudhu, batal wudhu lagi. Sholat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ula bersama imam. Selama 3 hari 3 malam mata istirahat maksiat, telinga nggak maksiat, lisan nggak maksiat, fikir nggak maksiat, tangan kaki nggak maksiat. 3 hari 3 malam di masjid kita mendengar kisah-kisah sahabat, kisah para nabi, kisah para tabiin, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Mendengarkan Quran dan hadis, saya merasa dimandikan oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah saya mendengar sebuah nama agung yang luar biasa indahnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bilang ini orang yang pantas diidolakan. Dulu saya gondrong Pak, karena saya mengidolakan Metallica, Sepultura, Slipknot, System of a Down, kalau anak muda sekarang band. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya, sepatunya saya tiru, semua saya tiru, merek gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ibunya saya tahu, nama bapaknya saya tahu. Nah ini kalau orang fans saya tahu semua, tuh tanggal lahirnya dia tahu semua. Segala sesuatu tentang orang yang saya idolakan itu saya tahu. Oh ternyata benar setelah saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam surga. Jadi menghidupkan sunnah ini ternyata bukti cinta. Saya pahami kenapa saya gondrong, kenapa baju saya hitam-hitam, kenapa lagu saya metal semua, karena saya mencintai orang itu. Jadi sudah fitrah manusia, dia akan meniru-niru orang yang dicintainya. Orang senang sama Bob Marley, dia tiru gaya Bob Marley. Hari-hari lagunya No Woman No Cry. Senang sama Michael Jackson, dia tiru gayanya semuanya, dance-nya, moonwalk, semua ditiru. Mustahil orang yang cinta sama Rasulullah dia malu menghidupkan sunnah. Mustahil. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak hidupkan sunnah, kata Maulana Zakaria Al-Kandali, pastikan dia pendusta.